Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Kamis 6 Agustus 2020. Merdeka dari arogansi. 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai dengan 18. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azharia mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Penyakit arogansi atau kesombongan menjakiti semua orang. Tidak memandang kaya miskin, bodoh pandai, jabatan tinggi rendah, kulit putih hitam, orang yang percaya Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, Kristen bukan Kristen. Tidak ada yang imun dari arogansi. Dalam kepemimpinan Raja Uzia, dia memulai kepemimpinannya dengan sangat baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia juga mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Namun, dia mengakhiri kepemimpinannya dengan sombong. Dia menganggap dirinya Allah kecil. Hal itu menyebabkan Tuhan menimpakan hal yang tragis baginya. Sebagai murid Kristus, selalu ada kebanggaan-kebanggaan kecil, pujian-pujian, dan pengagungan kecil bagi kita yang bisa membuat kita menjadi sombong secara rohani. Bisa saja kita merasa menjadi paling penting, senang cari panggung bagi diri sendiri, merasa dihargai jika banyak like yang dalam status sosial media, berpikir sudah paling benar, memandang rendah murid Kristus yang lain yang masih baru bertumbuh, merasa paling berpengalaman dengan Tuhan, merasa paling tahu isi Alkitab, dan paling parah tidak butuh orang lain terlebih Tuhan. Kita terjerat dalam dosa kesombongan yang tanpa disadari membangun pertahanan bagi diri sendiri dan tidak lagi bersandar kepada Allah. Tuhan bisa saja menegur dosa kesombongan kita dengan berbagai macam caranya. Melalui firman-Nya, nasihat orang lain, kisah orang lain, dan sebagainya. Jika kita ditegurnya, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Teguran dari Allah adalah cara untuk melepaskan kita dari kesombongan. Murid Kristus yang sejati tidak mengizinkan kesombongan bersarang terus-menerus di dalam jiwanya, melainkan melatih dirinya rendah hati di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati.